Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we meet again in our English lesson. In this occasion, we are going to discuss about modal auxiliary verb. Here are some today's agenda. Number 1, we will understand the meaning of modal auxiliary. Kita akan mengerti tentang pengertian dari modal auxiliary itu. Next, we will learn the pattern of modal auxiliary. Kita akan mempelajari pola kalimat dari modal itu sendiri. Next, we will discuss some kinds of modal auxiliary. Kita akan mendiskusikan bermacam-macam contoh bentuk dari modal auxiliary. Next, we are going to analyze the function of modal auxiliary. Kita akan menganalisa fungsi dari modal. Last but not the least, we are going to make the sentences using modal auxiliary. Kita akan mencoba membuat kalimat menggunakan modal. The first one is the definition. The definition of modal auxiliary verb is that a verb such as can, could, should, may, etc. that is usually used with another verb to express the idea such as possibility, necessity, permission, etc. Jadi, dalam bahasa Indonesia kita bisa mengatakan kalau modal itu adalah kata kerja bantu yang memberi tambahan arti pada suatu kalimat. There are some pattern of modal auxiliary. Untuk pola kalimat dari modal itu, yang pertama kita punya positive sentence, subject followed by modal followed by verb 1. Yang perlu diingat, verb 1 di sini adalah bentuk satu murni. Tidak boleh ada tambahan s atau es. Contohnya, she can drive a car. Dia bisa mengemudi sebuah mobil. For negative sentence, we have subject plus modal plus not plus verb 1. For example, she cannot drive a car. Dia tidak bisa mengemudi mobil. For interrogative sentence, we have modal followed by subject followed by verb 1 and then question mark. For example, can she drive a car? Dapatkah dia mengemudi sebuah mobil? For short answer, you can say, yes, she can. Ya, dia dapat. Or, no, she can't. Tidak, dia tidak dapat. Next, there are some kinds of modal. Ada beberapa macam modal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, can, yang artinya dapat atau bisa. Can ini bisa digunakan untuk menyatakan yang pertama, present ability, kemampuan di masa sekarang. Contohnya kita punya, Roger can ride a motorcycle. Roger itu dapat mengendarai sepeda motor. Can bisa juga digunakan untuk menyatakan permission atau permintaan izin. Contohnya, can I go home early? Dapatkah aku pulang lebih awal? Can bisa juga berfungsi untuk menyatakan offering atau menawarkan sesuatu. Contohnya, can I help you? Dapatkah aku membantumu? Can juga bisa digunakan untuk menyatakan request atau permintaan. Contohnya, can you give me some money? Dapatkah kamu memberiku uang? Bentuk kedua dari modal adalah could, artinya dapat atau bisa.
Could ini bisa digunakan untuk menyatakan past ability atau kemampuan di masa lalu. For example, when Siska was 7 years old, she could climb a tree. Saat Siska berusia 7 tahun, dia dapat memanjat pohon. Yang kedua, bisa juga untuk menyatakan permission atau permintaan izin. Could I borrow your book, please? Dapatkah aku meminjam bukumu? Next, could bisa juga digunakan untuk menyatakan possibility, kemungkinan. The story could be true. Cerita itu bisa jadi benar. Next, could bisa digunakan untuk menyatakan request atau permintaan. Dalam hal ini dia lebih sopan daripada can. Contohnya, could you pass me the sugar? Dapatkah kamu mengambilkanku gula? Next, kita punya yang namanya have to. Artinya ini adalah harus. Have to bisa digunakan untuk yang pertama menyatakan obligation atau keharusan. Contohnya, you have to take a bus to her house. Kamu harus naik bis untuk menuju ke rumahnya. Untuk have to, jika subjeknya berupa he, she, atau it, kita tidak menggunakan have to lagi tapi berubah bentuk menjadi has to. Contohnya, she has to arrive on time. Dia harus tiba tepat waktu. Untuk bentuk negatif dari have to itu adalah don't or doesn't have to. Contohnya, the students don't have to do all of those tasks. Murid-murid tidak harus mengerjakan semua tugas itu. Contoh yang lain, Bob doesn't have to come to the party. Bob tidak harus datang ke pesta. Next, yang keempat, kita punya may, artinya mungkin atau boleh. Yang pertama, may bisa menyatakan possibility atau kemungkinan. Contohnya, it may rain today. Mungkin hari ini akan turun hujan. Selain itu, may bisa juga digunakan untuk menyatakan permission atau permintaan izin. Contohnya, may I sit here? Bolehkah aku duduk di sini? Next, kita punya might. Artinya juga mungkin. Might bisa digunakan untuk menyatakan yang pertama, slight possibility. Kemungkinan yang kecil untuk terjadi. Contohnya, it might be sunny today. Mungkin hari ini akan cerah. Setelah beberapa hari hujan dan suasananya selalu mendung, ini ada kemungkinan terjadi kalau hari ini akan cerah. Kita bisa menggunakan it might be sunny today. Yang kedua, might juga bisa berarti past form dari may. Bentuk lampau dari may. Contohnya, I said it might rain, but I was wrong. Aku dulu berkata mungkin akan turun hujan, tapi aku salah. Next, kita punya must. Itu artinya harus atau pasti. Yang pertama, must digunakan untuk menyatakan obligation, keharusan. Ini sangat kuat, artinya hampir sama dengan wajib. Contohnya, we must stop at a red light. Kita harus berhenti saat lampu merah menyala. Yang kedua, must juga bisa digunakan untuk menyatakan conclusion atau kesimpulan. Dalam hal ini, must artinya pasti. Contohnya, the heating is off, you must be cold. Ada fakta di sini, kenyataan bahwa alat pemanasnya mati, terus kita bisa menyimpulkan you must be cold. Kamu pasti kedinginan karena di luar suasananya sangat dingin, seperti itu. Mustn't atau must not itu bukan bentuk negatif dari must. Tapi mustn't itu adalah sebuah prohibition atau larangan yang artinya dilarang. Contohnya,
You mustn't go to Europe at this time. Saat ini kamu dilarang pergi ke Eropa. Sedangkan bentuk negatif dari must itu sendiri adalah don't atau doesn't have to. Contohnya, you don't have to come if you are sick. Kamu tidak harus datang jika kamu sedang sakit. Next, kita punya should, artinya harus. Should ini bisa digunakan untuk menyatakan yang pertama advice atau nasihat. Contohnya, you should study hard if you want to pass the exam. Kamu harus belajar dengan giat, dengan rajin jika kamu ingin lulus ujian. Should bisa juga berarti conclusion atau kesimpulan. Contohnya, Angel has revised her work, so she should pass the test. Angel sudah memperbaiki atau merevisi pekerjaannya, jadi harusnya dia bisa lulus. Next, we will have will, artinya akan. Yang pertama, menyatakan future tense auxiliary, kata bantu untuk menyatakan future tense. Contohnya, the train will arrive soon. Keretanya akan segera tiba. Yang kedua, will juga bisa digunakan untuk menyatakan invitation, undangan, atau juga ajakan. Contohnya, will you come to my birthday party? Akankah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Next, kita punya would, artinya akan atau mau. Would ini bisa merupakan bentuk lampau dari will. Contohnya, he said he would be away for some days. Dulu dia berkata bahwa dia akan pergi selama beberapa hari. Selain itu, would bisa digunakan untuk menyatakan invitation atau undangan. Contohnya, would you go with me? Akankah atau maukah kamu pergi denganku? Would bisa juga digunakan untuk menyatakan polite request, permintaan yang sopan. Contohnya, would you open the window please? Maukah kamu atau bersediakah kamu untuk membuka jendela? Okay, everyone, I think that is all for today. I hope my explanation and also my presentation about modal auxiliary will give you clearer imagination about it. Thanks for watching everyone. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.